sudah stabil tanpa terjadi overshoot dan steady state error. Hal ini karena nilai dari KP dan KD bisa mengimbangi. Nilai KI sama dengan 100, dapat dilihat bahwa sistem terjadi overshoot sedikit. Cara mengatasinya, kita masukkan nilai KP lebih besar dari KI dan nilai KD ditambah sedikit, maka overshoot akan hilang. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Fauzan. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang simulasi sistem kendali PID dengan nilai P konstan, I konstan, dan D variasi. Pada gambar yang pertama, yaitu gambar 4.1, itu menunjukkan gambar grafik dengan keadaan KD sama dengan 0 dan KP dan KI-nya konstan. Terus untuk gambar yang kedua, pada gambar 4.2 itu menunjukkan grafik dengan KD sama dengan 14 dan KP dan KI-nya dalam keadaan konstan. Terus untuk gambar yang ketiga, yaitu pada gambar 4.3 menunjukkan keadaan KD dalam angka 70, terus KV dan KI-nya konstan. Jadi dari gambar grafik PID, nilai I variasi dan tabel 4.2.1 dapat disimpulkan bahwa pada KP sama dengan 80, KI 50, dan KD sama dengan 0 dapat dilihat dari grafik rise time meningkat, namun terjadi steady state error sebentar, seperti yang ditunjukkan pada panah pada saat menunjuk ke set point 1. Pada KP 80, KI 50, KD sama dengan 14 dapat dilihat dari grafik rise time stabil dan tidak terjadi overshoot maupun steady state error. Terus yang ketiga, pada KP sama dengan 80, KI 50, dan KD sama dengan 70 dapat dilihat dari grafik rise time mengalami penurunan nilai dan terjadi overshoot. Hal ini dikarenakan nilai KD lebih besar dari KI. Dari 3 kali percobaan PID, nilai P konstan, I konstan, dan D variasi, dapat disimpulkan bahwa jika nilai KD sama dengan 0, maka yang terjadi rise time meningkat, namun terjadi steady state error sebentar, seperti yang ditunjukkan anak panah pada saat menunjuk ke set point 1. Cara mengatasinya, KD diberi nilai tapi tidak lebih besar dari nilai KI. Terus yang kedua, nilai KD sama dengan 14 dapat dilihat bahwa sistem sudah stabil tanpa terjadi overshoot dan steady state error. Hal ini dikarenakan nilai dari KP dan KI bisa mengimbangi. Terus yang ketiga, nilai KD sama dengan 70 dapat dilihat bahwa sistem terjadi overshoot dan rise time memburuk. Cara mengatasinya, kita masukkan nilai KP dan KI lebih besar atau nilai KD yang diperkecil, maka overshoot akan hilang. Yang kelima, penggunaan sistem kendali closed loop di dunia nyata. Sistem kontrol tertutup mempunyai banyak keunggulan dibandingkan sistem kontrol terbuka, yaitu mempunyai tingkat ketepatan yang lebih tinggi dan tidak peka terhadap gangguan dan perubahan pada lingkungan. Sistem kontrol tertutup identik dengan sistem kontrol umpan balik, di mana nilai dari keluaran akan ikut mempengaruhi pada aksi kontrolnya. Contoh dari sistem ini banyak sekali. Salah satunya contohnya adalah operasi pendingin udara atau AC. Mungkin bisa dilihat dari gambar 4.4. Itu menunjukkan gambar alur diagram blok diagram pendingin udara. Masukan dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan si pemakai. Keluarannya berupa udara dingin yang akan mempengaruhi suhu ruangan, sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan. Dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu ruangan setelah diberi aksi udara dingin,
maka akan didapatkan kesalahan atau error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya, sehingga didapat kesalahan yang semakin lama semakin mengecil. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yoga. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang keenam yaitu open loop. Sistem kontrol open loop atau kontrol loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Untuk gambar 5.1 blok diagram sistem open loop seperti di atas, mulai dari input menuju controller, selanjutnya plan, dan yang terakhir output. Dalam sistem kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi, tidak setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu. Akibatnya, ketetapan dari sistem tergantung kalibrasi. Dengan adanya gangguan, sistem kontrol open loop tidak dapat melaksanakan tugas sesuai diharapkan. Sistem kontrol open loop dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, kontrol sistem simulasi. Satu, sistem simulasi sistem kendali open loop dengan Skylab. Pada gambar 5.2 bisa diperhatikan seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya pada gambar 5.3 step temp 0, initial value 0, final value diisi 12. Yang selanjutnya gambar 5.4 yaitu blok diagram parameter. Baik, yang selanjutnya pada gambar 6.1 sistem loop grafik. Pembahasannya yang pertama itu gambar 7.2 step blok parameter untuk menentukan masukan nilai final value. Di sini kami memilih 12 volt. Yang kedua, gambar 7.3 CS blok parameter menentukan nilai Ymin, Ymax, dan periode. CS scope berfungsi menampilkan grafik. Selanjutnya yang ketiga, dari grafik gambar 7.4 dapat dilihat bahwa dengan input tegangan 12 volt, maka akan terlihat kecepatan sinyal atau rest time naik di 0,95 sekon dinilai 1 radian. Kemudian naik lagi sampai stabil di 2 sekon, sampai seterusnya dinilai 1,2 radian. Selanjutnya yang ke-8 yaitu penggunaan sistem kendali open loop di dunia nyata. Sistem kontrol open loop atau sistem kendali lingkar terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya atau outputnya tidak memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol. Dengan kata lain, output yang dihasilkan sistem ini tidak dapat dijadikan umpan balik atau feedback ke dalam masukan sistem. Contoh sistem open loop pada TV dapat dilihat dari gambar 6.2 blok diagram sistem open loop pada televisi. Selanjutnya, untuk memperkecil kesalahan dari keluaran output, maka sistem loop terbuka ini memanfaatkan kalibrasi atau dengan cara mengetahui hubungan antara masukan dan keluaran. Sehingga apabila memberikan suatu masukan, maka hasilnya sudah dapat diketahui. Dalam sistem kontrol terbuka, hasil dari keluaran tidak bisa dibandingkan dengan masukan acuan. Sehingga kekurangan dari sistem kontrol loop terbuka adalah ketika terdapat gangguan baik internal maupun eksternal, maka sistem tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai yang diharapkan. Akibatnya hasil keluaran output akan berbeda dari yang diinginkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami.
Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.